Gak percaya sama siapa-siapa. Hidup ini adalah apa katanya? Wama hayatunad dunya illa, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Kita mati dan hidup dikarenakan oleh masa. Nanti lahir lagi, mati lagi, mati lagi, lahir lagi. Tidak ada yang mencelakakan kita ini kecuali ad-dahar, ad-dahri. Tahu kamu dahri? Masa, waktu. Ini yang membuat kita celaka, yang membuat kita hidup dan mati hanya waktu. Ini ada keyakinan seperti ini. Bukannya nggak ada, ada. Nah, kalau kita tidak, kita meyakini pemilik langit dan bumi siapa? Dalilnya surat An-Najm yang dibaca tadi. Coba lagi ulang ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Coba baca. Walillahi ma fis sama wati, ya, kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di 7 lapis langit dan di 7 lapis bumi, ya kan? Coba lagi ulang. Milik Allah lah yang ada di 7 lapis langit. Langit berapa banyak lapis? 7. Bumi 7. Dalilnya ada di surat Tolak. Kok 7 pula bumi? Langit 7 oke lah tingkat ke atas. Kalau bumi itu 7 juga. Ada dalam surat At-Tolak ayat terakhir. Bumi 1 tapi lapis-lapis ke bawahnya ada. Ada lapisan-lapisan, ada intinya lagi. Nah. Ya. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Bukan Ami yang bilang. Nanti kamu bilang Ami pula mengada-ngada bid'ah namanya. Tadi Ami bilang. Nah. Ami bilang berdasarkan berita dari Allah di dalam kitabnya, berdasarkan berita dari Nabi melalui sunnah Nabi. Udah? Apa pelajaran kita? Belum ada lagi datang pelajaran. Bukunya belum datang juga. Asal-asal aja. Asal-asal dulu ya. Seminggu ini asal-asal dulu. Begitu ya. Nah, jadi Ami akan membentuk keyakinanmu menjadi mantap banget. Mana gurumu? Kalau yang pakai guru, pakai gurunya, ya kan? Perkenalan lagi, ya. Misi minum, silakan. Udah ada apa? Ada Mi, tapi dia Ami puasa ya. Kalau enggak Ami bawa minum. Kayak semalam toh. Oke ya. Ami yakinkan kamu dengan keyakinan yang sesungguhnya. Apa keyakinan umat Islam? Keyakinannya adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang diagungkan. Pengagungan ini sekarang semakin menipis. Tahu kamu menipis? Sedikit sekali, makin kurang. Akibat apa itu? Akibat ilmunya tidak ditekankan kali ilmunya. Ilmu ini harus ditambah-tambah supaya keyakinannya menjadi mantap dan tebal. Tahu tebal? Enggak abal-abal. Ada orang Allah saja. Ada gitu ya.
Allah kalau tahu dia mencuri, kita nggak ribut Allah. Ada gitu kan? Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu ngambil duit orang? Orang nantang-nantang buat duit. Nggak takut kamu sama Allah? Nggak katanya. Ada seperti itu. Amik tanya ada lagi. Nggak takut kamu disiksa oleh Allah di neraka nanti atau siksa kubur? Nggak. Ini kibat apa nih? Karena nggak kenal. Ustaz, Nah. yang apa itu Mek, yang udah meninggal Mek, dia bilang aku yang nyuruh Allah. Nah, masya Allah. Ini karena kebodohan. Orang kalau bodoh, nggak kenal dia nggak tahu. Kalau nggak tahu dia nggak cinta. Kalau nggak cinta, nggak akan mau berkorban atau nggak takut dia. Dia kayak cinta pasangan Mek. Nah, ya, nggak takut, Korban. penuh korban. Apa korban kita sebagai umat Islam? Beribadah. Kita capek-capek beribadah nggak apa-apa. Seperti sholat. Nanti kan dibalas sama Allah Mek. Nah, ya dibalas memang amalan ini. Ada amalan yang nggak dibalas. Faman ya'mal Sekolah zarratin. khairan yara. Wa may ya'mal Sekolah zarratin sarra yara. surat An-Najm tadi juga begitu. Jadi tidak ada yang gratis-gratisan sini. Tidak ada gratis-gratis. Satu. Semua nikmat akan ditanya. Mana dalil? Aina. Aina dalil? Seluruh nikmat. Kalau tadi itu balasan itu. Nikmat itu ditanya. Jus berapa Mek? Juz 30 malah. Nambah. Bentar Mek. Summa pangkalnya. Summa yatasaalun. Su- Amma yatasaalun. Abasa. Surat al Mudasir. Humazah. Sumalatus alun, ayat terakhir. Sungguh-sungguh kalian ditanya tentang nikmat Sumalatus alunna ya maizin anin. Naim. Nah, ditanya semua kamu. Jadi nikmat yang apa saja di dirimu itu dari Allah, dan Allah akan meminta jawaban. Wa ma bikum, apa saja yang ada samamu, faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Berarti bukan satu aja yang dikasih. Iya, banyak nikmat pun. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsu. Apa artinya tuh, Sen? Kalau kamu menghitung wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat itu kan muannas. Jadi halah dia kata ganti domirnya. Capek kalian? Ngapain aja capeknya? Untuk kenapa pas siap istirahat tuh pusing. Kenapa ya? Aku aja sakit Mek. Jangan sakit. Tapi putahin kan. Bagaimana caranya belajar malaikat Jibril? Tidak ada tanda-tanda lelah. La yura alaihi asaris safar. Tidak nampak padanya tanda-tanda kepayahan. Dia fresh. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda. Ya, dia menjelma seperti manusia. Untuk mengajari sahabat Nabi belajar agama itu bagaimana mestinya. Ya. Iya. Dia malaikat itu menyerupai manusia bisa. Menyamar. Itu nggak pakai ini Mek, malaikat menanya. Itu aja Mek, nggak pakai peci. Sini Mek. Gak pakai peci lah ya, karena rambutnya nampak sama sahabat Umar bin Khattab. Apa?
pura-pura belajar, tapi sebenarnya dia mengajari sahabat-sahabat itu belajar bagaimana caranya. Tengok aku belajar, pura-pura memerankan sebagai tolib, penuntut Datang dia dari Aras. Ja'a rajulun, datang seorang lelaki, syadidul bayadhi thiyabi, sangat putih bajunya. Sama malaikat tuh satu hari aja bisa. Nah, ilmu itu didatangi seperti malaikat mendatangi Nabi. Fajalasa, jangan main kamu. Datang dia kepada Nabi, disandarkannya lututnya Nabi ke lutut Nabi, lututnya ke lutut Begitu cara belajar. Kemudian bajunya bersih, rambutnya hitam, masih muda dia. Kemudian dia tidak ada tanda-tanda capek. Kalau kalian ini kan capek bentuknya nih. Guru nengokmu kalau lagi capek-capek gini agak malas, nggak semangat. Tapi kalau muridnya semangat, gurunya ikut semua. Tapi kalau membleh, jadi guru pun nengok lembek juga. Begitu malaikat mengajari sahabat, enggak. La yura, tidak dilihat dari malaikat itu asar safar, bekas-bekas safar. Safar itu melelahkan apa enggak? Ditanya samamu, pernah kamu ke Padang, ke Medan, ke Bogor? Bagaimana pulang dari Bogor, nyampe kamu di Desa Harapan, bagaimana rasanya? Capek, pusing, gitu. Tapi malaikat dari arah sana gak nampak bekas safarnya, fresh. Namanya orang mau belajar kepada Nabi. Iya, lebih pintar. Kamu nggak ngerti juga. Malaikat dia menyamar, namanya menyamar. Pernah kamu tengok Kopassus menyamar seperti orang tukang bakso? Dia intel lah, betul intel. Intel itu pura-pura gila lagi dia, pura-pura bencong lagi dia. Namanya intel, penyamar. Menyamar sebagai thalibul ilm. Bagaimana seharusnya kamu belajar kepada Nabi, belajar syariat Allah itu bagaimana caranya? Tidak seperti main-main. Datang kepada Nabi baik-baik, mendekat kepada Nabi, serius bertanya sama Nabi. Begitu cara belajar. Bukan lembek-lembek, lemes-lemes. Orang lemas bisa kira-kira menangkap ilmu? Enggak bisa. Mana bisa? Namanya lemes. 10 kami ngomong, 1 pun enggak dapat nanti. Apa saja kami ngomongin tadi? Tentang apa tadi? Tentang malaikat yang nyamar untuk ini mengajarkan para sahabat. Barakallahu fikum. Bagus. Bagaimana caranya? Itu lembek. Datang kepada Nabi dengan penuh semangat, mendekat fresh, mendekat sampai lututnya beradu lutut. Iya, fa'asnada rukbate ila rukba. Saking mendekat, nggak jauh-jauh ke sana di sudut-sudut nyandar rokok lagi kayak di awam sana. Iya kan? Orang awam, bukan abimu, bukan. Abimu kan enggak. Kira orang umum Begitu cara belajar. Kemudian wawadho'a kaffai. Apa arti wawadho'? Duduk. Meletakkan telapak kakinya ke sini. Jadi telapak tangan. Ya. Begini. Diletakkan. Jadi pernah kamu masuk TK dulu? Duduk yang rapi, tangan di paha. Iya kan?
Ada guru TK seperti itu. Duduk yang rapi. Itu tutorial dari hadis Jibril itu. Tangannya dipaha. Wa wada'a kaffai ala fakhidai. Di bawah telapak di mana nih? Di paha. Meletakkan telapak tangannya di paha masing-masing. Ini. Ya. Ini cara belajar, nggak ngantuk-ngantuk ini. Seperti temanmu yang di sana. Sini. Boleh minum nanti kan boleh. Sekarang jam berapa ini? Jadi tidak bisa diminum digini kan? Yang lain ada dispenser. Enggak. Kita gotong royong. Langsung apa aja nggak bisa? Bisa, Mi. Langsung diambil aja bisa. Aku bisa. Jago buka tutup. Kenapa enggak tadi yang kamu ambil? Kok udah mau belajar baru minum? Ada kunci. Nanti termakan belajar enggak? Waktunya enggak? Haus sekali, nggak bisa ditahan lagi. Aku aja tahan kan haus. Kayaknya ini enggak. Ya. Ya aku tadi kan tahu. Beneran tadi aku belum minum. Aku udah tahan. Harus ada tukang air ya. Aku nggak main lari-lari. Nggak boleh lapor aku loh, Mi. Bisa cepat kalian. Cepat, ya cepatlah. Jadi tidak gratis. Summalatus alunna, sungguh-sungguh kalian ini semua akan ditanya. Sungguh-sungguh kalian ditanya tentang apa saja nikmat yang kalian milik. Ya, yang kalian nikmati ditanya nanti nikmat itu. Latus alunna, sungguh-sungguh ditanya. Berarti nikmat ini bukan sesuatu yang gratis. Prei majanan. Pas kita mau masuk surga, jatuh kita diambil dulu. Ada aja. Enggak lah. Itu Rasulullah Mi'raj ke langit. Pernah kamu dengar ceritanya? Berapa kali dicuci jantung Nabi, hatinya itu berapa kali? 2 kali. Ketika umur 4 tahun, ketika dia disusukan oleh siapa namanya? Yang penyusu Nabi siapa? Halimatus Sa'diyah. Bagus. Dari Karangrejo. Halimatus Sa'diyah. Sebelumnya siapa? Suwaibah. Siapa Suwaibah? Ibu kandungnya. Ibu susu. Ibu susu pertama kali. Siapa? Ibu susunya ya uminya lah, Aminah. Setelah Aminah, sebelum Halimah siapa? Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Suwaibah itu pembantunya Abu Lahab. Betul? Abu Lahab sangat senang ketika Nabi lahir itu. Pamannya. Setelah paman keponakannya diangkat jadi nabi, jadi benci lagi. Ya. Kenapa benci dia? Karena dia musyrik. Agama bapaknya, kakek Nabi Abdul Muthalib itu agama musyrik. Apa musyrik? Syirik, musyrik orangnya, syirik sifatnya. Apa syirik? Syirik sifatnya. Syirik itu sifat.
Musyrik itu orang isim fa'il. Musyrikin. Yahudi itu agama. Kamu lupa lagi syirik. Padahal itu sangat penting itu. Syirik apa? Agama nenek moyang kakek paman Nabi itu adalah agama musyrik. Apa musyrik? Apa dia tidak menyembah Allah? Menyembah Allah dia. Allah tahu dia. Ka'bah itu Nabi Ibrahim yang membangun itu. Menyembah Allah tapi menyembah selain Allah, itu namanya musyrik. Ya, walaupun dia menyembah Allah tapi nyembah lagi selain Allah. Menyembah itu, tahu kamu menyembah? Perhatikan ini. Ibadah itu luas. Bukan rukuk sujud aja, taat juga ibadah kan? Khusyuk juga ibadah, ta'zim juga ibadah. Ta'zim kepada berhala. Ibadah enggak itu? Taat kepada berhala. Itu ibadah tapi diberikan kepada berhala, itu syirik jadinya. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, apa namanya itu? Syirik. Tadi kamu nggak tahu ditanya, syirik nggak tahu. Padahal kamu anak pondok, nggak pandai syirik, nggak tahu syirik. Anak pondok nggak tahu syirik. Sarfu nau'in, ulang lagi. Sarfu nau'in. Min anwa'il ibadah. Li ghairillah. Siapa tahu artinya? Masa syirik aja nggak tahu? Anak pondok nggak tahu syirik. Tauhid lagi nggak tahu pula lagi. Rububiyah uluhiyah nggak tahu lagi. Ngapain kamu belajar kalau nggak tahu? Apa gunanya belajar kalau nggak tahu? Kalau syirik kita gimana kira-kira? Dapat surga apa masuk neraka? Selama-lamanya atau ada ampunnya? Selama-lamanya. Akibat apa tuh? Apa dalil? Surah An-Nisa. Nggak tahu lagi kamu, makanya hafal Quran. Innallaha la yaghfir. Allah tidak ampunkan. Ayyushraka bih. Orang yang menserikatkannya. Menserikatkan Allah tidak diampuni. Selama-lamanya di mana? Di surga, di neraka? Di neraka. Ini penting ini. Syirik. Oh, enak syirik ya, nggak diampuni oleh Allah. Mau? Nggak diampuni. Takut nggak kamu dengan syirik? Nabi Ibrahim aja takut. Masa kamu nggak takut? Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid itu. Ya. Abul Anbiya, bapak tauhid. Nomor 2 setelah Nabi. Nabi itu, Nabi Muhammad itu nomor 1 Khalilullah. Kekasih Allah yang sangat tauhidnya hebat. Agama Rasul itu agama tauhid apa agama syirik? Dinur Rasul. Agama tauhid itu agama para rasul. Ya. Gak ada satupun rasul kecuali agamanya tauhid. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah itu untuk Allah saja. Untuk yang lain boleh? Nggak boleh. Sedikit pun nggak boleh. Kalau boleh, kamu jadi syirik. Jatuh kepada syirik. Nggak boleh ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Yang lain. Min dunillah nggak boleh. Harus tertuju untuk Allah. Itu baru namanya ifrad. Ifradullahi bil ibadah. Itu tauhid artinya tuh. Apa tauhid artinya? Ifradul. Apa arti ifrad? Kamu tanya, jawab dulu. Apa ifradullah? Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Itu tauhid itu. Mengesahkan Allah di dalam
peribadahan. Ya, kalau rububiyah mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Kalian belum juga hafal-hafal lagi. Itu gara-gara memble nih. Memble belajarnya nggak kayak malaikat Jibril. La yura alaihi asaris safar. Betul? Tidak nampak pada malaikat Jibril itu bekas-bekas safar yang capek. Kenapa safar itu dibilang capek? Kata Nabi, safar itu apa? Qit'atun minal azab. Apa qit'ah? Potongan azab, segelintir dari azab. Kenapa dibilang azab safar ini? Tahu? Kita ndak tenang tidurnya. Baru datang bro, teneng, kuntung rem kuat-kuat. Di atas mobil itu kan? Kita terhalang untuk pipis. Ya kan? Terhalang minum, terhalang makan. Kalau kita safar, kok sakit pula lagi itu. Ya? Harus tahu kamu syirik. Harus kamu tahu hidup ini ada dibalas-balas. Kalaupun kecil balasannya ada, nampak dilihat nanti. Siapa yang beramal dengan amalan baik walaupun kecil, dia akan melihat balas. Surah apa balasannya tadi? Anisa. Wa may ya'mal. Surah apa tuh? Surah apa tuh? An-Najm. Terakhir. Zalzalah. An-Najm itu dan apa tuh? Lihat ziyalazi boleh juga itu, tapi yang pasnya yang ayat itu di surat Al-Zalzalah. Kalau An-Najm itu menjelaskan bahwa setiap amalan, baik amalan buruk maupun amalan baik, akan dibalas oleh Allah. Kamu tanya jawab dulu. Amalan baik dan buruk walaupun kecil dibalas atau tidak? Dibalas. Enggak. Amalan walaupun kecil, walaupun ya kecil sebesar zarah, dibalas oleh Allah? Dibalas. Dalilnya surat Al-Zalzalah. Apa bunyinya? Pakai irama. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar kecil zarah, akan dia lihat balasan kecilnya itu. Amalannya walaupun kecil akan dia tengok, akan dia